Jadi manusia lama itu harus mati, bukan tidur. Ya. Jadi kalau kamu punya manusia lama di mana ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, ya, yang semuanya itu sama dengan penyembahan berhala. Mana sorgawi? Geram, marah, fitnah, ya, kata-kata kotor. Kalau itu masih keluar dari mulut saudara, sementara saudara katakan sudah di dalam Tuhan, ya, itu manusia lamanya tidur, bukan mati, ya. Jadi saya teruji dengan semua itu, ya. Saya dicaci maki, ya, dihunjuk-hunjuk, saya digini-ginikan, saya ingat itu, ya. Tapi sayangnya dia udah mati, dia. Diginikan saya bulan 7 atau 8, bulan 9 dia sakit, bulan 2 dia mati, ya. Jadi istri ketua sinode ini, hanya karena saya berbahasa roh ya, jadi mereka tidak terima saya berbahasa roh, karena bagi mereka bahasa roh itu katanya dari setan. Makanya hati-hati, ya. Jangan karena engkau kurang pemahaman akan bahasa roh sehingga engkau mengatakan itu dari setan, maka dosa penghujatan, ya. Dan luar biasanya yang saya dengar sebelum beliau meninggal pun, bahasa-bahasa itu keluar dari mulutnya, ya. Jadi waktu saya dibuat seperti itu, ya, saya dicaci maki, dibilang segala macam, ya. Bahkan ratusan orang saya ditunjuk-tunjuk seperti ini, ya. Aduh, banyak yang saya alami setelah ngikut Tuhan itu, ya. Nah, yang mereka lihat Henis Tumorang yang tadinya tidak kenal Tuhan tiba-tiba ya hidup di dalam Tuhan, ya semualah mencela, ya. Nah, mungkin seperti itu juga Paulus, ya. Jadi saya hanya diam. Saya tidak bisa saya tidak bisa berkata-kata apa-apa. Tuhan hanya memerintahkan saya diam. Nah itu. Dan di saat saya diam, saya dilatih untuk apa? Sabar. Dan terpujilah Tuhan yang melatih saya, ya, sampai akhirnya mau gimana pun orang katakan, ya, saya difitnah, dihujat, diapa-apain sudah biasa, ya. Bahkan saya hanya mendoakan orangnya. Saya bilang, Tuhan kasihi dia, Tuhan, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat, ya. Jadi ingat, kuasai hatimu. Kalau engkau masih kesal, ya, masih mau kesal, ya, dan itu kau bawakan dalam dirimu tanpa ada perlawananmu, berarti kamu masih manusia lama. Percuma kamu dibaptis, ya. Tetapi di saat kesal itu, memang kesal itu pasti ada, ya. Tapi di saat kesal itu ada, hitungan detik langsung lawan, ya. Jangan kamu baper, dibawa ke hati, ya. Aduh, dibuat aku kesal, segala macam, ya. Nah, kalau kamu izinkan dia seperti itu, merasakan sakitnya waktu dibuat kesal, ya, kamu resapi rasa sakit kekesalan itu, jadi deh, ya. Tetapi di saat rasa itu sudah mulai masuk, ya, langsung usir tengking dalam nama Yahusua, roh kesal keluar daripadaku, enyah daripadaku. Ah itu, ya, jangan sampai rasanya itu merasuki jiwamu. Ini orang kan biasa seperti itu. Di saat ada seseorang membuat dia marah atau kesal, dia mengizinkan rasanya itu untuk merasuki jiwanya. Selesai deh, ya, rencana iblis berhasil dalam hidupmu, ya. Dan orang lain pun bisa terkena di dalamnya, terjatuh di dalamnya, ya. Nah, jadi di saat sudah mulai kesal itu lawan. Jangan sampai nanti, kan iblis membumbui nih. Duh, kita kasih penyedapnya, penyedap rasa kesal ini, ya.
Terus diingatkan, ingat nggak kamu waktu tadi kamu dibilang seperti ini, masa kamu terima? Ya, dikipas-kipas si jahat dia ini. Kamu terima dibilang seperti itu? Ya, sakitlah hatimu katanya. Awas lu, mulai lagi tuh ya kan. Ingat, iblis itu sedang mengipas-ngipas. Langsung lawan, buang. Dalam nama Yehoshua, roh kesal, enyah keluar. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan, jangan izinkan aku kesal. Tolong aku Tuhan, jangan izinkan aku marah. Oh, dalam nama Yehoshua segala roh-roh marah, pemberontakan, roh kesal hancur dalam nama Yehoshua. Baru doakan yang mau membuatmu marah tadi. Tolong dia Tuhan. Kuasai hatinya Tuhan, kuasai perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Jauhkan roh jahat daripadanya. Gitu baru keren. Ya. Doakan orang yang memarahimu, doakan orang yang memusuhimu. Ya. Nah, jadi ini sepele ya Bu. Iya memang ini sepele. Ini yang pernah saya katakan, dosa mencuri, membunuh, berzina. Mungkin ini secara akal budi orang pasti berpikir untuk melakukannya, benar? Ya. Sehingga hamba-hamba Tuhan ya mungkin terhindar dari dosa ini. Tetapi yang namanya dosa kesal, tersinggung, marah, hamba Tuhan pun diserangnya. Ya. Jadi hati-hati ya. Kita semua mau mendengarkan suara Tuhan di akhir zaman, benar? Apa hanya cuma Ibu Heni saja? Tidak. Saudara juga harus ya benar-benar bisa mendengar suara Tuhan ya. Dengan apa tadi? Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi ya. Segala percabulan, kenajisan ini berbicara apa sih? Ya, ini orang-orang dewasa. Ya. Dengan engkau mengingini saja ya. Itu adalah sudah perzinahan juga ya. Jadi bagaimana? Apakah harus mengingini orang lain? Tidak. Dengan engkau membuka video-video yang tidak berkenan saja, engkau sudah menajiskan dirimu ya. Dalam pikiranmu, dalam hatimu, engkau telah menajiskan tubuhmu. Jadi jangan pernah membuka video-video yang tidak berkenan ya. Jangan salah, banyak hamba Tuhan yang saya tahu ya, mereka masih terikat akan dosa-dosa seperti ini. Karena banyak yang mengaku. Saya bilang, aduh, kenapa hal rendah seperti ini aja kita tidak tahan uji ya? Saya bilang, itu semua harus dihancurkan, dipatahkan. Makanya jangan banyak menonton, saya bilang, tapi banyak baca firman Tuhan. Jangan banyak di handphone ya. Puji Tuhan nih, 1 minggu ini selama sakit ya, WA pun jarang saya balas. Kenapa? Radiasinya keras banget. Saya tidak tahan ya. Makanya kalau balas chat hanya sekedar saja, saya satu kata, 2 kata, saya jauhkan langsung. Saking sakitnya saya lempar handphonenya ya. Radiasinya keras banget ya. Jadi hamba Tuhan kan banyak yang menyatakan diri sebagai hamba Tuhan. Mereka pun suka main handphone. Banyak jatuh dari handphone ini. Makanya ditonton iPad God itu, iPad God, apanya? Nah, ditonton itu, karena di situ kan agenda mereka diceritakan. Kalau manusia itu akan mereka sesatkan, mereka rusak melalui apa? Gadget. Jadi jangan mau, ya. Makanya handphone itu bukan prioritas utama. Saya pernah bilang, kamu lebih coba, kamu hatimu lebih disusahkan di saat apa? Kamu ketinggalan handphone atau kamu ketinggalan kitab suci? Ya. Nah, orang kan akan disusahkan kalau dia ketinggalan handphone. Alasannya nanti anak-anakku telepon atau apa segala macam. Padahal, ya, kalau dalam satu acara paling getol tangan ini, ya, paling nggak bisa diem. Wajib handphone ini, sudah seperti sindrom handphone semua manusia ini, ya.
rata-rata sudah sindrom handphone, ya. Nah, kalau saya ketinggalan handphone nggak masalah saya itu, ya. Mau pergi keluar kota pun saya ketinggalan handphone, paling orang-orang yang mau saya tuju susah saya hubungi itu aja, ya. Karena saya tidak terlalu suka itu yang namanya buka-buka segala macam, paling hanya buka WA selesai. Jadi saya tidak susah nggak ada handphone. Ini ntar lagi nggak bisa jaringan loh, ntar lagi nggak bisa internetan orang di bumi ini, ya. Orang mereka mau mengontrol penuh manusia, ya, susah saudara itu, ya. Tapi saya susah kalau ini tertinggal. Mau ke pasar saja saya bawa Alkitab ke pasar. Ini dompet ketinggalan nggak apa-apa. Ke pasar kan harus bawa dompet tuh. Tapi dompet ketinggalan nggak apa-apa, asalkan jangan ini. Ya, selalu ada di tas saya itu. Karena kita tidak tahu, siapa tahu ketemu orang atau apa, ya kan. Jadi saya tidak susah ketinggalan dompet. Paling kan bilang, aduh ketinggalan dompet ini, sudahlah berarti saatnya berpuasa, pulang aja kita. Pulang. Gitu ya. Oke, jadi kita semua harus mendengarkan suara Tuhan. Jangan cuma Ibu Heni saja, ya. Nah, jadi kenajisan. Nah, hawa nafsu ini. Hawa nafsu segala keinginan-keinginan duniawi, ya, yang berasal daripada diri sendiri, ya. Karena keinginan roh kita hanya satu kok, simpel, menyembah Tuhan. Itu keinginan roh kita. Tapi hawa nafsu ini berbicara keinginan jasmani. Di saat engkau memakan makanan lebih daripada takaran, itu pun sudah hasrat loh. Itu hawa nafsu. Di saat makanan itu engkau makan berlebihan. Satu contoh, kamu makan mie ayam, udah gitu pesen nanti gorengan, pesen nanti minuman. Coba saudara berpikir, apa yang disehatkan, ya? Yang ada si pankreas protes di dalam. Waduh, ini sudah terlalu banyak yang masuk. Saya sekarang bahkan lambung, kita sepakat ya, saya sudah berusaha memasukkan apa yang menyehatkanmu pankreas. Saya akan tetap menjagamu supaya kamu tidak kelelahan. Ginjal, saya akan menjagamu. Ya, kasih tubuhmu, ya. Karena sebenarnya lambung itu asamnya untuk memproses makanan itu 1,5 liter. Asam lambung kita itu 1,5 liter loh, takaran di dalam lambung. Jadi kalau lebih dari 1,5 liter kamu masukkan dalam tubuhmu, maka asam lambungmu kurang untuk menghancurkan makanan. Ya, jadi kasihi lambungmu. Yang ada apa? Obesitas lah, kegemukan lah, ya, penyakitan. Ada juga yang sampai kurus, ya, kekenyangan tapi kurus, ya. Nah, jadi jaga kesehatan, ya. Hawa nafsu ini berbicara keinginan-keinginan manusiawi, jasmani, yang harus kita kontrol, ya. Jangan sampai menyusahkanmu atau jangan sampai merusak hubunganmu kepada Tuhan, ya. Makanya semua harus penguasaan diri. Jangan sampai seperti Adam dan Hawa, ya. Kejatuhan mereka ke dalam dosa karena tidak adanya penguasaan diri, ya kan. Nah, nafsu jahat dan juga keserakahan. Jadi nafsu jahat ini segala keinginan-keinginan yang tidak berkenan, ya. Nafsu jahat ini satu contoh, ya. Kamu kesal dengan seseorang dan kamu mengusahakan segala sesuatu untuk melampiaskan kekesalanmu itu, ya. Maka itu adalah nafsu jahat, ya. Dengan makan berlebihan tadi juga itu nafsu jahat, ya. Jadi banyak jenis nafsu jahat. Kita sudah cukup dewasa lah untuk mengartikan itu semuanya. Keserakahan. Nah, keserakahan ini banyak terjadi di antara umat manusia. Tuhan sudah memberikan dia rumah, ya, tetapi dia mau lebih dan lebih lagi. Sebenarnya untuk apa? Satu, untuk dilihat manusia, ya. Kalau hanya untuk itu kita hidup, capek.
sehingga kita tidak menikmati apa yang Tuhan sudah berikan, ya. Kalau memang Tuhan sudah memberikanmu rumah, ya, cukupkan itu. Jadi kalau ada berkat yang lain, nikmati hidupmu, ya. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini ada kalanya mahal, ada, ya. Karena apa? Banyak makan buah. Udah, pergunakan itu makan buah. Nah, pergunakan untuk apa lagi? Berkati sesamamu. Jangan kamu menghitung-hitung, ya. Oh, nanti aku mau beli ini lagi. Aku mau beli ini lagi, aku mau beli itu lagi. Oh, sayang, tiba mati nggak dibawa pulang, ya. Nggak bisa nyogok Tuhan. Karena Tuhan nggak bisa disogok, ya. Sayang kan? Sementara di saat hidupmu tadi engkau pergunakan itu, ya. Engkau membantu fakir miskin, anak-anak terlantar, ya. Engkau sudah diberkati, ya. Jadi jangan serakah. Jangan semua dunia ini mau engkau raih, sementara engkau tidak bisa meraih untuk masuk dalam kerajaan surga. Semuanya itu mendatangkan murka Elohim, ya. Jadi segala hawa nafsu, keserakahan, nafsu jahat itu, semua itu mendatangkan murka Elohim, ya. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu masih hidup di dalamnya. Nah, jadi ini pernah kita lakukan, ya, di saat kita masih hidup di dalamnya, belum mengenal Elohim. Nah, sekarang sudah kenal toh? Sudah lahir baru? Sudah kan? Jadi kalau ini masih ada, berarti engkau menyia-nyiakan, ya, baptisan yang kau terima. Engkau menyia-nyiakan penebusan yang kau terima, ya. Engkau menyangkal penebusan yang Tuhan berikan bagimu, yaitu kesempatan bagimu untuk bangkit dari hidup lama. Jadi engkau menyangkal penebusan, kebangkitan yang Tuhan berikan di saat engkau kembali kepada hidup lama. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah. Ingat, jangan pernah memfitnah sesamamu manusia, ya. Terlebih engkau menyatakan diri sebagai hamba Tuhan. Saya pernah difitnah berbondong-bondong oleh para yang katanya hamba Tuhan. Ini perkara apa ini? Ya, karena mereka tidak terima kalau saya mengajarkan perkara binatang haram. Tapi mereka membuat fitnahan, ya. Fitnahannya ya segala macam, yang bahkan itu tidak ada di depan mata mereka, yang tidak ada saya perbuat. Mereka berbondong-bondong untuk memfitnah saya. Dalam hati Tuhan, kok bisa sih yang katanya hamba Tuhan, ya, masih sanggup mengucapkan fitnah dari mulutnya, bahkan berbohong. Gembala saya saja pernah berbohong, sampai saya katakan, yang saya pernah andalkan, ya, ini gembala saya loh. Sampai akhirnya saya kirim surat, saya katakan, kenapa sih Bapak seorang gembala tetapi berani berbohong kepada jemaat, membuat cerita yang tidak benar? Kenapa sih Pak? Bapak kan hamba Tuhan. Ngeri aku melihat yang katanya hamba Tuhan. Ada lagi di sosial media, ada siapa namanya, ada Yedi-Yedinya atau Purba apa itu, ya. Sampai lupa saya siapa namanya itu. Nah, ya, sampai dia bilang, dia chat saya, pesan Tuhan samaku, katanya, pada dirimu apa, dibilang saya itu perongrong segala macam, ya. Katanya roh Tuhan yang ngomong sama dia, dan dia bilang, saya jijik dengan roh yang ada padamu, katanya. Oh, langsung saya bilang, Tuhan ampuni dia Tuhan, ya. Ya, sampai sekarang melayani masih mendengar suara Tuhan, katanya itu, ya. Nah, hanya karena pernah saya tegur, karena saya tegur hari itu karena komen, ya. Di komen dia bilang, anakku, engkaulah orang paling bodoh sedunia. Kira-kira seperti itulah kata Tuhan ini, katanya, ya.
anakku, engkaulah orang paling bodoh sedunia, begini. Jadi saya bilang, coba Dedek, dia adik saya, renungkan, apa pernah Tuhan merendahkan umatnya? Jadi jangan sampai kita salah. Nanti kita bilangkan kurang ajar saja, Tuhan tidak pernah, ya, kurang ajar gitu. Tuhan tidak akan mau bilang kurang ajar. Kenapa? Ya, nanti saya bersaksi ya. Jadi ini, engkaulah orang paling bodoh sedunia katanya. Coba pakai kata sedunia lagi. Apa iya ada Tuhan pernah berfirman seperti itu? Jadi saya tegur. Itu bukan perkataan Tuhan loh, Di. Saya bilang gitu ya. Karena teguran hari itu, dan itulah awal daripada dia menyangkal saya, sampai menghujat saya, sampai segala macamnya, sampai mereka berbondong-bondong buat grup ya untuk menjatuhkan saya. Wow, saya bilang ya. Jadi itu hanya karena itu saja. Nah, itu bukan suara Tuhan. Tuhan tidak pernah merendahkan umatnya. Itu kan engkau orang paling bodoh sedunia. Itu kan sudah seperti menghina toh, paling bodoh sedunia. Mana pernah Tuhan berfirman seperti itu? Tuhan sangat baik. Bahkan orang sesat pun Tuhan tidak pernah bilang sama saya, anakku dia sesat. Enggak pernah dia pakai kata sesat. Kalau Tuhan tahu dia sesat, Tuhan bilang bahasanya itu apa? Anakku, bawalah dia keluar dari masa kesukaran yang akan datang. Nah, kalau rohnya sama, Tuhan bilang, anakku, roh yang ada padanya adalah roh yang ada padamu. Nah itu. Jadi Tuhan itu sangat lemah lembut, tetapi dia keras. Ya. Sama saya saja pernah Tuhan katakan, kau tidak berkenan di hadapanku. Wah. Ya, salah sedikit saya itu langsung dibilang seperti itu. Ya. Tapi saya tidak mundur. Saya senang. Karena apa? Sekiranya saya tidak ditegur, ya mungkin saya tidak akan selamat. Ya. Seperti itu. Nah, bilang kurang ajar pun Tuhan tidak. Ya. Karena sehari itu saya pernah gini. Ada seorang ibu meminta baju. Saya kan dulu tukang jahit sama adik saya. Nah, cuman hari itu saya tidak menjahit lagi karena saya sudah mau full timer. Nah, ibu ini datang, dia marah-marah. Sementara saya satu gereja sama dia. Dia ada tangan bajunya mau dipotong. Adik saya pergi ke kota, tidak diselesaikan potong tangan bajunya. Dia marah-marah. Saya sampai bilang, Bu, apa hanya karena baju ini aja kita harus seperti itu, Bu? Bukankah ini hanya perkara jasmani saja yang tidak pantas untuk kita perdebatkan? Saya bilang gitu ya. Oh, segala macam dia bilang. Sampai sakit hati ini. Waduh, segala macam sampai saya pun disumpahin. Tapi memang dia sudah mulai iri dengan saya. Ya, karena saya tahu itu karena tadinya dia orang yang diandalkan di dalam gereja. Tapi dengan kehadiran saya dia merasa seperti mulai tersingkir ya. Padahal bukan disingkirkan. Dia diandalkan karena uang ya. Sementara jemaat mulai dekat kepada saya karena apa? Ya Tuhan menyatakan kuasanya kan gitu ya. Nah, jadi saya telepon adik saya. Saya bilang apa? Ini ibu si ini ada jahitkan baju samamu ya? Iya. Cuman potong tangan dengan bajunya. Ada bajunya dijahit sama orang kepanjangan tangannya. Cuman motong. Kenapa sih gak kau siapin? Kenapa rupanya? Ini. Pas aku mau bilang kurang A, masih kurang A. Langsung tanganku yang dipakai pop. Jadi ini mulut saya sampai kayak doer gitu. Besar. Jadi bilang kurang ajar pun Tuhan tidak mau. Ya. Jadi mulut saya ditampar. Dari hari itu saya tidak mau bilang kurang ajar. Ya. Jadi Tuhan itu memperkatakan kata-kata itu sangat perkataan intelektual saya katakan ya. Tidak ada perkataan-perkataan rendahan. Ya, enggak ada perkataan-perkataan murahan. Enggak ada sampai merendahkan umatnya, enggak. Ya. Banyak yang seperti ini ya. Jadi supaya kita berjaga-jaga. Jangan terlalu gampang percaya di saat seorang katakan Tuhan berfirman ya. Oke, kita lanjut lagi. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Ini yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang
terus menerus diperbaharui. Ya, jadi manusia baru, ya, yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi orang yang lahir baru, ya, adalah orang yang hidupnya diperbaharui terus menerus. Ya, yang tadinya kurang sabar diperbaharui menjadi semakin sabar. Yang tadinya pemarah diperbaharui menjadi penyabar. Yang tadinya gampang tersinggung tidak gampang tersinggung lagi. Itu, ya. Jadi sampai memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, ya. Bisa dipahami, ya. Jadi kalau kamu mengatakan, oh saya manusia baru yang sudah lahir baru, tapi masih memelihara ini tadi, marah, geram, bohong itu namanya, penipu kita namanya itu, pendusta kita itu namanya itu, ya. Jadi siap semua, ya, untuk melepaskan itu. Ini yang harus saudara persiapkan. Ini yang harus kita persiapkan menyongsong hari kedatangan. Yaitu apa? Melepaskan, ya, sesuatu yang duniawi. Hidup diam dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ya. Ingat, kalau sudah punya ladang, sudah punya tanam-tanaman, di sana fokus untuk menyembah, fokus untuk memuliakan Tuhan, ya. Bukan berarti pekerjaan kita jadi terhalangi. Kami di sini pagi, ini tambah lagi jadwal doa kami, siang, malam itu wajib doa, ya. Pagi sebelum sarapan pagi, ya. Siang setelah makan siang, malam sebelum mau tidur. Kita bersekutu bersama 3 kali 1 hari. Kalau bisa seperti Daniel, ya, 7 kali, ya. Daud 7 kali. Nah, ini masih yang umum, ya, belum yang pribadi-pribadi. Kalau anak-anak sore, tambah lagi anak-anak, ya, belum lagi persekutuan pribadi-pribadi. Jadi kami sudah mempersiapkan. Jadi kalaupun antikris itu sudah benar-benar berdiri, kami sudah siap, ya. Mau akan teraniaya pun kami sudah siap, ya. Jadi bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah siap? Harus siap, ya. Oke. Ada pertanyaan? Oh, tentang tadi ada yang tanya tentang binatang haram, ya. Nanti saya akan lanjut lagi, ya. Itu kan masih setengah. Saya akan lanjut lagi di sesi berikutnya, ya. Karena ini tadi kan tidak ada rencana toh. Saya harus live streaming, ya. Ya, Roh Kudus yang merencanakan. Hai anakku, bangkitlah, berdirilah, melayani, ya. Kita tetap akan lanjut itu, ya. Jadi intinya taat saja binatang haram. Mau apapun dikatakan orang, segala macam taat saja. Itu pesan saya kepada saudara, ya. Mau sehebat apapun ayat yang dipakai untuk menghalalkannya, taat saja. Karena itu perintah Tuhan, bukan perintah henistum orang, ya. Oke. Nanti tentang tanda bilangan, ya. Kan akan dipersatukan nih mata uang digital. Jadi kita tidak bisa membeli dan menjual. Nah, kenapa Tuhan perintahkan keluar dari kota?
Ya kita mau makan apa di sana, mau minum apa, air pun beli, ya. Sementara tidak mungkin kita meminta-minta terus, ya. Nah, dan itu pun apakah kita masih bisa meminta atau berbagi dengan orang-orang yang sudah menerima tanda bilangan, ya? Belum tentu. Ya, kalau mereka sudah menerima tanda bilangan ya harus terputus kita itu, ya. Jadi makanya dari sekarang dipersiapkan segala sesuatunya, ya. Seperti yang saya bilang, jangan khawatir dulu dari mana kalau saudara tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa, bahkan bukan hanya diri saya sendiri, ya. Nah, dan ini untuk menghadapi kalaupun mereka akan rancangkan pandemi treaty ini, ya, berjaga-jaga. Sudah bagus banyak di rumah aja, ya, seperti dulu. Jadi sebenarnya pandemi itu pun diizinkan terjadi di mana Tuhan melihat gereja yang benar-benar gereja, ya. Karena banyak orang di masa pandemi, banyak orang sebenarnya tidak teruji. Padahal di sana Tuhan kan melihat. Nah, di saat tidak ada manusia yang memimpinmu, apakah engkau tetap beribadah kepada Tuhan? Jadi di masa pandemi itu, di situ Tuhan melihat, ya. Di masa pandemi Tuhan mencari gereja yang benar-benar murni. Gereja yang benar-benar murni itu siapa? Saudara dan saya yang tetap menyembah Tuhan, yang tetap memuji Tuhan, ya. Sekalipun tanpa ada kepemimpinan secara manusia, namun langsung kepada Tuhan. Tapi yang ada apa? Tanpa pendeta, tanpa gedung gereja, manusia malas beribadah. Jadi tidak teruji kan? Nah, jadi kalau nanti pandemi treaty ini mereka terapkan dan pada akhirnya akan lockdown atau PPKM, di sana tunjukkan kalau engkau adalah gereja, ya. Tunjukkan kalau engkau adalah gereja. Dengan jalan apa? Persekutuanmu di dalam Tuhan akan tetap teguh, bahkan semakin teguh, ya. Namun kalau engkau goyah, ingat, berarti engkau mengandalkan manusia. Dan firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Jadi jangan karena gedung gereja saja, ya. Jangan karena harus ada pimpinan saja kamu jadi beribadah. Ya. Tanpa pimpinan manusia pun kamu harus tetap beribadah, ya. Ini saya sampaikan kepada saudara, ya, kami tidak tahu. Siapa tahu nanti jaringan ini sama sekali tidak ada sehingga kita putus komunikasi. Siapa tahu kita jadi putus komunikasi toh. Kita kan tidak tahu kan. Ya, siapa tahu tiba-tiba mata uang tunai sudah ditarik jadi nggak ada paket, kita putus komunikasi. Dan saudara pun jadi tidak terarah setelah tidak ada Ibu Heni Situmorang. Wah, terkutuk saudara, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena saudara mengandalkan Heni Situmorang. Mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan. Ini masanya Elohim itu sebagai gembala agung dan guru agung, ya. Jadi saya tidak menyalahkan saudara kalau saudara bilang saya hanya di rumah, nggak pernah lagi ke gedung gereja. Bukan gedung gereja yang menentukan keselamatanmu, ya. Kadang juga pendeta-pendeta menyarankan segala macam, ya, biar padat gereja, ada kantong persembahan, ya. Tetapi Tuhan tidak melihat di saat penghakiman. Kamu dari gereja mana, Tuhan tidak melihat, ya. Kalau memang kamu tidak menemukan gereja yang sepadan denganmu, dengan imanmu, ya sudah. Dirimunya gereja itu, tubuhmu, ya, kamu beribadah kepada Tuhan. Tapi untuk bersosialisasi, ya, dan itu alasanmu,
silahkan, kami pun tidak ada larangan, ya. Nah, tapi kalau untuk semakin fokus, kalau Tuhan bilang berdiam diri saja, ya. Saya Tuhan perintahkan berdiam diri sampai detik ini sudah sekian tahun. Berdiam diri, ya. Nah, seperti itu, ya. Karena ini sudah di depan mata. Saya sudah dapat informasi, ya. Bulan 5 sudah diterapkan dan memang benar. Ini kan tingkat DBD naik, ya, sehingga akan ada vaksin untuk DBD. Apa ini? Ya. DBD kok ujung-ujungnya vaksin, ya kan? Nah, DBD-nya baru loh. Dan untuk vaksin itu sebenarnya tidak cukup 1, 2, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Ya. Untuk mencari vaksin dalam satu sakit penyakit itu butuh penelitian, pengujian yang lama. Ya. Nah, ini kok tiba-tiba sudah plup ada, ya kan? Sama seperti COVID kemarin, ya, diumumkan tiba-tiba plup ada vaksin pertama, plup kedua, ketiga, keempat. Kok sampai 4 kali? Apakah COVID turun? Enggak. Iya kan? Nah, ya kalau sudah menerima tanda bilangan ya harus menjauh. Ya, kalau sudah itu tanda bilangan. Karena kalau mereka sudah menerima tanda bilangan, apa sih yang ada dalam hidup mereka nantinya, ya? Apakah mereka akan jadi sahabatmu? Tidak, ya. Mereka tidak akan bisa untuk sama-sama dengan kita. Disinilah nyata pemisahan, ya. Disinilah yang beristri seolah-olah tidak beristri, yang bersuami seolah-olah tidak bersuami. Nyata itu nantinya. Jadi secara jasmani juga akan terpisah, ya. Ini nih. Jikalau seorang menyembah binatang patung itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Elohim. Tidak ada ampun lagi. Jadi bagaimana kita harus bertahan dengan orang-orang seperti ini? Ya. Nah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ini bagi yang udah menerima tanda bilangan. Jadi otomatis apa? Selamatkan dirimu karena keselamatan masing-masing. Ini masanya. Ya. Kalau sudah menerima tanda bilangan, sudahlah. Itu. Makanya ingatkan mereka dari sekarang, sadarkan dan doakan. Ya. Saya juga mau siapapun keluarga saya, kalau mereka sudah menerima tanda bilangan, saya akan terputus. Saya akan terpisah. Dan saya sudah bilang itu dari sekarang. Kalau mereka sudah menerima, bukan tidak ada kasih. Masalahnya mereka sudah tidak ada kesempatan lagi. Ya. Sudah jelas hukum bagi mereka ini. Bersama-sama dengan pemberontak itu tadi. Yang ada kita harus memisahkan diri dengan para pemberontak. Karena Tuhan sudah mengingatkan, tetapi mereka yang tidak mau. Ya. Ya saatnya harus menyelamatkan diri sendiri nih. Ya. Karena mereka sudah tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada. Kecuali kalau satu contoh mereka tidak menerima. Ya, tetap masih bertahan. Tunggu sampai mereka benar-benar merasakan, ya. Kalau mereka itu tidak akan bisa berjuang. Makanya saya katakan, kalau kamu istri yang mendengarkan, kamu istri yang bijak. Dari sekarang, ya, apa yang ada simpenanmu, beli lahan, diam-diam. Ya. Diam-diam. Ada temanmu yang sudah seperti kami, satu contoh. Ya, titipkan uang, tolong belikan samaku, tolong urus ya, minta tolong supaya dibangunkan di sana. Kamu yang kasih uang ke sana. Jadi di saat masa itu tiba, keluargamu tidak ada yang menerima tanda bilangan, diamkan saja dulu. Tapi kamu sudah punya persiapan, ya. Di saat kamu sudah punya persiapan dan akhirnya mereka menyerah dengan keadaan, ya. Tapi menyerahnya di kayak mana, kita terima tanda bilangan? Oh tidak. Jadi kayak mana? Udah siap kalian keluar dari kota ini? Ya habis kita kemana? Pi, sebenarnya udah kusiapkan ya segala sesuatu. Apa nggak dipeluknya? Ya, apa nggak mereka jadi bertobat? Jadinya mereka bertobat kan? Ya, mereka pun akan terharu.
Dan pertobatan mereka akan sungguh-sungguh di saat keadaan sudah terjepit. Tetapi mereka pada akhirnya selamat. Karena apa? Istri yang cakap, istri yang bijak. Kepada para istri sudah sering saya katakan ini, tapi nggak ada yang terrealisasi satupun. Saya sudah bilang dari tahun 2021, sebagai istri kalian berhikmat. Ini bukan kepada istri-istri yang bahkan ekonomi lemah, saya katakan, yang saya tahu bahkan simpanan mereka banyak ya. Saya bilang, buat diam-diam. Jadi di saat nanti sudah mendesak ya, akhirnya keluargamu terharu di saat tahu kamu telah mempersiapkan segala sesuatu, dan mereka pun akan bertobat saat itu juga, saya bilang. Tapi ini apa, diabaikan memang. Ini karena ndak punya Fortuner kali ya, ndak didengarkan ngomong. Coba kalau ini semua orang punya Fortuner, ya minimal Avanza lah dulu ya. Ini Avanza pun nggak punya, ya kan? Ya, yang punya apa? Motor butut, motor langsir barang dari bawah, itu pun udah gym. Nah, karena rata-rata orang mau mendengar kalau dilihat besar ya. Sudah dari beberapa tahun silam saya katakan, engkau istri-istri yang cakap, harus jadi istri yang cakap ya. Siapkan sekalipun mereka tidak tahu, karena mereka tidak akan mendukung, kamu akan dikatakan gila. Tapi itulah bahtera Nuh yang kamu persiapkan untuk keluargamu ya. Ini yang ada apa? Disayangkan mungkin ya. Aduh, mendua hati. Ujungnya apa? Terjebak ya. Keluar dari kota pun gak bisa. Karena apa ya? Gak bisa lagi beli apa-apa. Beli bensin pun gak bisa. Beli tiket gak bisa tanpa tanda itu. Selesai saudara. Oh, ini ada pertanyaan, gak bisa. Daging babi itu bukan makanan, tapi itu binatang haram. Coba baca Bu Yesaya 66 ayat 17. Dikatakan yang memakan babi, binatang jijik serta tikus, mereka akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Apa iya Tuhan bermain-main menyampaikan itu? Tidak. Ya. Tuhan tidak bermain-main. Dan Tuhan tidak pernah datang hanya untuk menghapuskan binatang haram. Ya, itu binatang haram bukan makanan. Ya Bu ya. Jadi tidak semua yang diciptakan. Kalau makanan semua bisa dimakan. Nah, tapi kita harus tahu makanan itu apa. Makanan itu adalah segala sesuatu yang diizinkan untuk dimakan. Jadi kalau tidak diizinkan dimakan, itu namanya bukan makanan, tapi binatang haram. Ibrani pasal 13. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri.
Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Surat Yakobus. Yakobus pasal 1. Salam. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran,
atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus pasal 2. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini," sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku," bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kamu berbuat baik. Mana Sorgawi.